Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mafia. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, untuk tekan tombol subscribe. Buat kalian yang suka dengan kisah-kisah mengerikan yang terjadi di dunia ini, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti kasus yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kasusnya Pina. Setelah terkubur dalam memori selama 8 tahun lamanya, misteri di balik meninggalnya Eki dan Pina mendapat sorotan dari berjuta pasang mata. Bagaimana tidak, walaupun kasus ini terjadi bertahun-tahun lalunya, hingga saat ini kejadian naas itu masih memiliki beragam teka-teki. Belum lagi masyarakat luas yang mulai menemuin satu persatu kejanggalan yang ada. Lantas kejanggalan apa saja yang buat masyarakat garuk-garuk kepala? Untuk menjawab itu, inilah 5 kejanggalan dalam kasus Pina yang menuai sorotan publik. Antara kalian, yuk kita bahas. Yang pertama itu kejadian perkara kejanggalan. Pertama adalah lokasi tempat kejadian perkara, di mana Pina dan Eki menghembuskan napas terakhir mereka. Pasalnya, belum lama ini telah muncul banyak sekali saksi mata baru yang bernama Suroto. Cara mengejutkan menyebut kalau TKP asli kejadian Pina beda jauh dengan apa yang diberitakan. Menurut kesaksian Suroto, Pina dan Eki tewas di pinggir jalan. Pinggir jalan raya, bukan di jembatan layang seperti yang selama ini ramai diberitakan. Hal ini sontak membuat publik bertanya-tanya, apalagi beberapa waktu lalu polisi kembali melakukan rekonstruksi perkara di TKP di sebuah jembatan layang tersebut. Yang kedua yaitu penyebab meninggalnya Pina dan Eki. Di sisi lain, sebuah kejanggalan pun kini ramai diperbincangkan. Dari penyebab hilangnya nyawa kedua sejoli itu bukan tanpa sebab, kejanggalan ini mulai lagi diperbincangkan lantaran ucapan keluar dari Jogi Nanggolan, kuasa hukum pelaku terpidana kasus Pina dan Eki, di mana ia meyakini bahwa kecelakaan lalu lintaslah yang murni merupakan penyebab kedua sejoli ini harus menutup mata untuk selama-lamanya. Nah, menariknya, Farhad Abbas pun kuasa hukum Saka Tatal juga mengiyakan hal yang sama dengan Jogi Nanggolan. Kejanggalan ketiga yaitu pengakuan para saksi. Kejanggalan berikutnya ini datang dari gelagat para saksi yang berikan saksian pada persidangan tahun 2016 silam. Pasalnya, usai kasus Pina disoroti kembali oleh publik, nah, satu persatu para saksi mulai bermunculan, guys, dan beramai-ramai mencabut BAP yang mereka buat tahun yang lalu. 3 saksi yang bernama Okta, Teguh, dan Pramudia belum lama ini telah membatalkan kesaksian mereka secara resmi, guys. Biasanya lagi, ketika dimintai keterangan tentang aksi mereka tersebut, Teguh dan Pramudia menuturkan bahwa mereka mendapatkan arahan dari beberapa oknum sebelum mereka memberikan kesaksian pada tahun 2016 silam, dan kini mereka pun menyesali kesaksian itu lantaran mereka merasa bersalah terhadap 5 rekannya yang ada di dalam tahanan atau yang ada di penjara. Nah, yang keempat yaitu sosok Peggy Setiawan. Nah, seperti diketahui akhir bulan Mei 2004 kemarin, aparat kepolisian telah menangkap Peggy Setiawan lantaran diduga sebagai sosok DPO dalam pelarian sekaligus dalang dari kasus Pina dan Eki. Namun, alih-alih menjawab tanda tanya yang menggulir kencang di benak masyarakat saat ini, aksi penangkapan itu justru menambah panjang rentetan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Mengingat hingga saat ini sebagian masyarakat meyakini bahwa
Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap, guys. Nah, terlebih saat ini Peggy Setiawan dibendengi oleh puluhan advokat yang secara sukarela berjuang bersama untuk membebaskannya dari ancaman jeratan pidana. Nah, kejanggalan selanjutnya yaitu kejanggalan kelima, yaitu tindak tanduk Ibtu Rudiana. Tidak berhenti sampai di situ, guys. Kejanggalan-kejanggalan yang mengiringi kasus Mina nyatanya juga datang dari ayah almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana, guys. Bukan tanpa sebab, banyak masyarakat meyakini bahwa ada yang tidak beres dengan tindak tanduk Ibtu Rudiana. Nah, mulai dari aksi bungkamnya kala dihubungi Hotman Paris saat itu, hingga tudingan-tudingan miring yang datang dari pihak terpidana. Tak main-main, Ibtu Rudiana diduga melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalamnya itu dalam menangani kasus Pina 8 tahun lalu. Mirisnya tudingan itu bahkan buat Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Nah, mungkin ini adalah 5 rangkuman kejanggalan yang menurut saya pribadi sangat-sangat miris. Tapi kita sama-sama kawal kasus ini sampai dengan tuntas, karena memang kita harus sama-sama tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, karena kita sama-sama ingin bahwa penegakan hukum di negara kita yang tercinta benar-benar bersih. Yang benar harus benar, yang salah harus salah, walaupun apapun dan siapapun yang melakukannya harus dihukum dengan yang setimpal. Terima kasih telah menonton video ini dengan sampai selesai. Mungkin teman-teman yang mau menambahkan boleh banget taruh di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.